100 tahun kaki lalu. Laisa yakhruju minal jamil ilal jamil. Walaysa yakhruju minal kamil ilal kamil. Saya mendengar itu, pernah mendengar. Yang keluar dari Allah apapun itu baik. Namun bila manusia itu mau mengambil kebaikan dari perbuatan itu sendiri. Di sini Nabi Adam oleh Allah diperjalankan dapat memanfaatkan itu. Padahal sekarang kita umat ini. Mengapa kita Allah menciptakan orang yang punya sifat dzul mukaffar? Mahal khata' wa nisyan. Dzuluman jahula. Itulah Allah menyintai kita umat manusia. Cucu Nabi Adam alaihissalam para hadirin. Bahkan kesempatan yang indah. Mungkin Nabi Adam tidak punya kesempatan. Kita ini diberi kesempatan yang jauh lebih banyak dibanding Nabi Adam alaihissalam para hadirin. Saya teringat Mbah Yai dawuh, mari semuanya keadaan kita masukkan dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin memanfaatkan kebaikan, kekuatan yang lain itu sudah tidak perlu komentar. Bagaimana kita memanfaatkan sifat dzul mukaffar ini? Bagaimana kita manfaat kesandung kesalahan, kesandung kemaksiatan? Ya, seperti Nabi Adam itu saya contoh. Syukur sebelum kita kesandung jihad. Kita ini diberi konsep jihad. Allah akan menggembleng kita. Sudah jadi cucu Nabi Adam yang kokoh di dalam menghambakan kepada Tuhan kita. Berjuang untuk Tuhan kita. Kita digembleng oleh Allah, diberi pembawaan dzul mukaffar. Maka dengan kalau orang misalkan binaragawan, dia dilengkapi alat trin, ya berat beban. Tapi kalau dia konsisten latihan, maka alat trin itu akan menguntungkan pada manusia sendiri dalam tujuan yang dikejar itu. Begitulah kita pada hadirin. Oleh Allah diberi sifat dzul mukaffar. Ini supaya kita ini berjihad, ngati-ngati. Karena kita punya pembawaan, kemauan yang benturan dengan apa yang dirancang Allah. Liya'buduni, kita punya berlawanan untuk saya manusia sendiri. Maka kesimpulannya, kalau tidak lillah billah, ya li nafsi binafsi, itu sudah pakem. Zulumun. Di saat kita melangkah kok tidak labilah, zulumun para hadirin. Kita dicetak untuk Allah, diberi kenikmatan, fasilitas bumi, udara, matahari, bulan, bintang, air, tumbuhan, ternak dan seterusnya. Untuk kenikmatan dan nyangga hidup ini. Dan hidup untuk Allah. Di saat kita lupa lillah, disitulah zalim para hadirin. Gelap. Arti istilah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat ini menikmati. Tempatnya berjanjian pada Allah. Dihabiskan fasilitasnya, tapi dia lilnya untuk diri sendiri para hadirin. Itu saya sendiri para hadirin. Entah kalau kader-kader saya kira tidak demikian. Itu saya para hadirin. Sudah zalim. Maka kita kalkulasi hidup ini. Mulai balik sampai sekarang. Lupanya beliau berapa persentase umur kita. Lillah bilahnya berpresentasi. Mari para hadirin. Kita berjuang. Jangan putus asa para hadirin. Ampunan Allah Ta'ala
menyambut kita. Allah berfirman dalam hadits qudsinya, hambaku, seandainya datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh jagat raya ini, asalkan dia tidak syirik, asalkan dia sungguh-sungguh, nescaya aku Allah akan menyambut dengan ampunanku sepenuh jagat raya pula untuk hambaku. Lebih daripada itu, Allah berfirman, maksudnya hamba-hamba Allah. Hamba Allah. Allah mengganti keburukan mereka dengan bentuk kebaikan. Mungkin kita mulai kecil sampai kalkulasi, dosa kita, sah kita sudah berapa gunung para hadirin. Kalau kita tepat menyikapi, kita jadikan batu untuk lebih tobat, dekat pada Allah. Istighfar, diniati lillah dan billah. Dimanfaatkan istighfar di samping untuk dirinya, istighfar untuk anak cucunya, para hadirin, untuk saudara-saudaranya. Istighfar, syukur di samping untuk dirinya, untuk anak cucunya, saudaranya, orang tuanya, tetangga-tetangganya, untuk bangsanya, bangsa Indonesia, bahkan untuk Bani Adam semuanya, para hadirin. Terutama hidayah taufik anugerah Allah Ta'ala. Dan sekarang ini manusia di akhir zaman ini banyak yang mendekati mendapat anugerah Allah. Maka ini termasuk perjalanan secara alam gilang gemilang. Semakin manusia itu rusak, parah, ini nanti ujung-ujungnya dia sudah putus asa dari mengandalkan diri sendiri. Merasa hancur, buntu jalan gagal. Disitulah kondisi jasmani, kondisi rohani seperti inilah. Itu hampir dia mendapat anugerah fadl dari Allah Ta'ala, para hadirin. Di saat hati seperti itu kok ada yang menuntun, maka sungguh betapa fadl untuk orang itu. Ya maaf para hadirin, karena sudah begitu malam saat ini, mari sekarang saja, mungkin kita satu saja ketemu lagi, atau mungkin kalau mungkin terlalu lama, tidak apa-apa, nanti kita bisa informal, mungkin ziarah ya ke sana, ya kita saling memberi, saling menerima. Mengapa Rasulullah SAW tidak terkenal istilah guru dan murid, yang terkenal oleh sahabat? Bahkan beliau sering memancing-mancing, siapa yang tahu iman yang mengagumkan? Jawabnya mau macam-macam sahabat itu. Yaitu akhirnya terakhir Rasul dawuh, yaitu imane orang setelah aku. Dia tidak tahu wahyu datang, tidak tahu aku, tapi dia iman. Itulah iman yang mengagumkan, para hadirin sahabat beliau. Di dalam suatu rohani, kefokusan rohani, fokus rohaninya, frekuensi kadarnya meningkat, ini teka-teki. Kalau tidak mendapat seperti ajan Wahidiyah ini. Mengapa demikian? Mungkin pas fokus tinggi, kadarnya pada Allah indah. Tapi belum ada ajan yukti, falsafah benang kapas kain, di saat dia melihat gurunya, Allah tidak kelihatan. Tidak ada Allah dalam hatinya. Yang ada gurunya, yang membimbing dan seterusnya dan seterusnya. Karena belum tahu falsafah benang kapas kain atau yu'tikul ladzi haqqin haqqo. Alhamdulillah di antara anugerah yang gilang gemilang di akhir zaman ini, Allah menurunkan pemahaman lewat itu al-hadis qudsi, khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nuri. Bahaya yang begitu diberi fadl Allah Ta'ala memanfaatkan itu dengan mengaturkan satu falsafah benang kapas kain. Mungkin sebelum ini orang tahu kapas itu satu-satunya.
Tapi dia melihat kain, kapasnya tidak ada dalam jiwanya. Alangkah ganjilnya, wujud hakiki tidak kelihatan karena memang belum punya pemahaman agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang tergelincir, dia terbelenggu oleh fanatisme. Biasanya dalam perjalanan guru dan murid, saklek itu membudaya sekarang ini para hadirin. Maka sekali lagi yang benar, bisa dia itu fokus pada Allah karena terdiungkal rohaninya indah. Tapi bisa dia itu tidak ubah pada Allah, sama sekali tidak ada dalam hatinya. Seperti Allah tidak ada, yang ada orang yang dipandang sugesti itu para hadirin. Padahal istilah robot itu yang punya kemampuan bukan robot, tapi penggerak robot itu. Dia memandang robot itu kuasa, mampu memberi. Alangkah betapa ganjilnya alam agama, pemahaman kejiwaan itu. Tapi alhamdulillah para hadirin, dengan memahami hadits kursi,